Tiga gadis ini sangat senang ketika mendapatkan tempat tinggal gratis yang diberikan oleh tempat mereka bekerja. Sebuah apartemen mewah dengan banyak fasilitas di dalamnya. Sayangnya, ketika menghuni kamar itu, kejadian mistis mulai menghantui. Mereka merasa jika apartemen tersebut seolah ada penunggunya. Gangguan terus menghantui hingga mereka memanggil Pak Su, orang yang bisa melihat makhluk gaib. Terungkap sebuah kejadian mengerikan di balik apartemen angker tersebut. Akankah ketiga wanita itu berhasil selamat? Berikut ceritanya. Di sebuah malam, tiga pemuda yang asik berjalan di area apartemen menemukan sebuah benda aneh yang berbalut kain kafan berada di taman. Mereka penasaran dengan benda aneh itu karena seharusnya tak ada di sana. Salah satu pemuda mengambil benda itu untuk mencari tahu apa itu. Dua teman berusaha mencegah dan mengatakan jika itu berbahaya. Setelah diamati lebih detail, satu mengatakan jika itu adalah sebuah tangkal atau pelindung gaib. Mereka saling lempar tangkal itu hingga tak sengaja membatalkan mantra jimat pelindung. Asap mengepul keluar dan membuat tangkal tersebut kehilangan kesaktiannya. Pagi harinya, petugas kebersihan membuangkan tangkal itu karena dianggap sebagai sampah semata. Tiga gadis masuk ke dalam sebuah perusahaan properti. Sebagai karyawan perusahaan baru, bos mereka yang bernama Ronald memberikan fasilitas tempat tinggal. Sebuah kamar apartemen bisa mereka huni di mana kamar itu penuh dengan furniture. Ia memperingatkan ketiga gadis itu untuk menjaga semua benda yang ada di sana dan jika ada kerusakan mereka harus menggantinya. Rita mengerti dan menenangkan bos mereka jika semua akan aman dan tak ada kerusakan. Sementara itu petugas kebersihan yang membuang tangkal merasakan keanehan di dalam gedung itu. Di kantor, Maria memberikan berkas surat pada Pak Chong. Ia memberitahukan jika unit kamar 411 sudah diberikan pada staf yang baru oleh Pak Ronald. Mendengar hal itu, Chong merasa sangat terkejut. Ia kesal seperti menahan amarah. Di tempat lain, Daniel, kekasih dari Azima, mencoba menghubungi gadis itu. Sedangkan Azima sendiri malam itu melihat apartemen yang bos mereka berikan untuk tinggal. Bersama dengan Rita dan Sherry, mereka bertiga memasuki gedung itu. Rita heran melihat gedung apartemen yang kosong seperti banyak yang tak terjual. Sherry menjelaskan pada temannya itu jika target pembeli unit itu bukan orang sekitar sehingga masih banyak yang kosong dan terus diiklankan. Ia mengajak kedua temannya untuk melihat kolam renang yang ada di gedung itu. Daniel masih berusaha keras menghubungi kekasihnya Azima, namun panggilan itu tak mendapat jawaban. Melihat kolam renang yang ada di gedung itu, Sherry merasa bersemangat dan tak sabar untuk menunggu akhir pekan agar ia bisa berenang. Azima tak sabar untuk melihat unit yang akan mereka tinggali. Begitu memasuki unit, mereka bertiga asik berbincang mengenai Daniel, kekasih Azima yang doyan perempuan. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari arah balkon. Azima, Rita, dan Sherry hanya bisa terpaku. Suara benda jatuh itu berpindah yang semula dari balkon kini berada di dalam kamar. Rita yang melihat dua temannya itu ketakutan meminta untuk tenang. Sherry mengaku tak takut. Azima mengajak untuk segera kembali karena ia sudah lapar. Saat unit itu ditinggalkan, sosok langsuir penunggu gedung itu muncul. Pagi berikutnya, Azima, Sherry, dan Rita mulai bekerja di kantor properti itu. Ronald mendatangi Rita dan mempertanyakan apakah mereka bertiga sudah menempati unit apartemen yang diberikan. Rita menjelaskan jika mereka akan pindah di akhir pekan nanti. Malam harinya, Pak Chong pergi menemui Gopal. Gopal masuk ke dalam mobil Chong dan merasa kesal pada Chong karena masih menghubunginya dan menanyakan ada urusan apa mencarinya. Chong menjelaskan jika ia merasa khawatir tentang apa yang telah mereka perbuat di masa lalu. Ia takut demit itu akan kembali lagi. Gopal menenangkan Chong, jika selama unit itu tak ada yang menghuni, maka semua akan aman seperti apa yang Bomo itu katakan. Chong menjelaskan keadaannya jika kini unit itu dihuni oleh staf perusahaannya. Siang hari berikutnya, Gopal dan Chong mengecek tempat tangkal yang sudah rusak. Chong merasa sangat kesal, sementara Gopal ketakutan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Daniel, kekasih dari Azima, masih mencari gadis itu. Azima yang keluar dari kantor merasa kesal dengan Daniel dan ia tak ingin melanjutkan hubungan lagi karena Daniel adalah pria yang gila banyak betina. Azima pergi meninggalkan Daniel untuk pulang. Gadis itu bertemu Ronald dan mereka berdua pergi bersama-sama.
Daniel hanya bisa memandang dari kejauhan dan tak melakukan apapun. Akhir pekan itu, Rita dan Sherry sudah mulai untuk pindahan. Sherry sempat merasa aneh dengan tirai yang berkibar dengan sendirinya. Ia bergegas masuk ke dalam kamar di mana sosok Langsuir mengikutinya. Tak hanya Sherry yang mendapat gangguan, Rita juga mengalami hal aneh namun ia tak terlalu memikirkannya. Malam itu seorang pria hendak mencari keberadaan rumah dari rekannya. Ia masuk ke dalam parkiran apartemen dan mulai merasakan gangguan gaib. Terlihat sosok gadis berambut panjang berada di parkiran. Ketika didekati, tercium bau yang sangat harum. Ketika disapa, ternyata penghuni apartemen yang keluar dari unitnya menemukan rekannya yang sudah terkapar tak berdaya dengan mulut yang berbusa. Sementara itu di dalam unit, Azima mengajak dua temannya untuk makan bersama di luar. Begitu mereka keluar dari gedung, terlihat keramaian di mana sudah ada mobil ambulan dan juga polisi. Rekan dari korban memberitahu jika mereka sudah terkena sampu atau gangguan gaib. Azima, Rita dan Sherry hanya bisa saling pandang. Mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Rita masih penasaran dengan omongan dari pria tua di mana ada yang terkena sampu. Azima justru merasa heran dengan orang tua zaman dulu yang masih sangat percaya dengan hal mistis. Bahkan di kampungnya apa-apa yang tidak dimengerti disangkut pautkan dengan hal mistis. Sherry ikut menceritakan hal yang sama di mana orang tua di kampungnya sangat percaya dengan hal-hal berbau mistis. Rita juga tak memungkiri hal tersebut di mana di daerahnya juga sama. Azima mengajak rekannya untuk berpikir modern dan tidak percaya dengan benda-benda gaib. Rita mendadak pamit karena ada urusan lain. Daniel masih berusaha menghubungi kekasihnya dan bahkan ia rela menunggu di depan apartemen. Sayangnya Azima tak memodelikkan hal itu. Ia yang asik menonton televisi memilih untuk tidur karena sudah mengantuk. Saat Azima pergi masuk ke dalam kamar, pintu balkon terbuka dengan sendirinya. Rita yang baru kembali melihat ada perempuan berdiri di balkon belakang. Ia mengira jika itu adalah Azima, namun ketika disapa, gadis itu tak menjawab. Ternyata itu adalah sosok Langsuir penunggu apartemen. Rita memutuskan untuk tidur di depan televisi. Saat pulas dalam tidurnya, Rita mengalami mimpi buruk. Setan peringdapan muncul di hadapannya. Untungnya Rita dibangunkan oleh dua temannya karena Rita berteriak. Sherry menjelaskan jika Rita mengigau dan menjerit ketakutan. Rita tak percaya jika dirinya mengigau. Ia mempertanyakan kepada kedua temannya yang membuka pintu balkon belakang. Azima dan Sherry saling pandang karena di antara mereka tak ada yang membuka pintu balkon. Sosok Langsuir mengamati dari arah dapur tanpa ketiga gadis itu ketahui. Hari berikutnya, Pak Ronald mempertanyakan keberanian Sherry tinggal di apartemen itu sendiri karena dalam 3 hari ke depan, Rita dan Azima akan pergi keluar kota. Sherry mengaku tak masalah karena ia sudah terbiasa semenjak masih kecil. Ronald menjanjikan jika ke depan ada tugas keluar kota, maka itu akan menjadi jatah dari Sherry. Malam harinya, Pak Chong dan Gopal melakukan ritual kembali agar mereka tetap aman dari gangguan gaib. Anehnya, justru banyak setan yang mengikuti mereka. Sherry berenang sendiri malam-malam karena dua temannya sedang tak ada di sana. Saat ia bersantai setelah berenang, terdengar suara dari ruangan lain. Sherry yang mengecek justru seperti masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Ia seolah masuk ke dalam toko Cina di mana vampir yang ada di sana menarik tangan Sherry. Gadis itu ketakutan dan berusaha untuk kabur. Untungnya Sherry berhasil selamat dan ia bergegas keluar dari kamar. Di saat yang bersamaan, Daniel datang untuk mencari Azima. Melihat Sherry ketakutan, ia menanyakan apa yang terjadi. Sherry hanya menuju ke dalam rumah. Daniel yang masuk dan mengecek keadaan tak menemukan ada apapun. 2 hari setelahnya, Azima dan Rita pulang ke apartemen. Mereka menemukan Sherry terdiam di lorong. Sherry mengaku jika ia tak tidur selama 2 hari karena ketakutan. Ia merasa jika rumah yang mereka huni berhantu. Rita dan Azima menanyakan apa yang terjadi dan mungkin Sherry hanya mengalami mimpi buruk. Sherry mengaku jika apa yang terjadi padanya adalah nyata adanya. Azima menambahkan jika ia sebenarnya merasa ada yang aneh semenjak tinggal di rumah itu. Rita pun akhirnya mengakui jika apa yang Sherry alami juga pernah terjadi padanya. Malam hari berikutnya, Daniel datang ke kantor. Azima yang menemui pria itu merasa kesal karena Daniel masih terus mengejarnya. Daniel menjelaskan jika kedatangannya adalah untuk melihat keadaan dari Sherry.
Ia kala itu datang ke apartemen ketika Sherry ketakutan sendirian. Mendengar pernyataan itu, Azimah langsung menemui Sherry. Ia menanyakan kenapa Sherry mengajak Daniel masuk ke dalam apartemen. Ia merasa jika Sherry sengaja mengajak Daniel untuk masuk ke dalam rumah ketika tak ada orang di sana. Sherry mencoba menjelaskan jika semua tak seperti apa yang Azimah katakan. Malam itu ia keluar karena ketakutan dan kebetulan Daniel ada di sana. Daniel sendiri yang datang dan Daniel sendiri yang mengetahui mereka tinggal di mana. Pertengkaran pun terjadi. Salah paham itu menyebabkan hubungan persahabatan antara Azimah dan Sherry merenggang. Azimah enggan menyapa Sherry dan selalu pergi ketika gadis itu datang mendekat. Seminggu setelahnya, Rita mencoba berbicara dengan Azimah agar berbaikan dengan Sherry. Azimah masih merasa kesal karena ia tak menyukai Daniel dan kenapa kini Sherry justru berkawan dengan pria itu. Rita berusaha memberi pengertian jika Daniel sudah mengenal Sherry semenjak masih kecil, sementara mereka mengenal Sherry di tempat kerja. Pertengkaran antara Azimah dengan Daniel tak seharusnya berakibat pada Sherry. Ia meminta agar Azimah berbaikan dan tidak merusak hubungan persahabatan mereka. Azimah pun setuju dengan hal itu. Ia mendatangi Sherry yang berada sendirian di taman. Azimah meminta maaf atas sikap berlebihannya. Ia pun akhirnya berbaikan dan kembali bersama. Sayangnya, langsir penunggu apartemen itu tak menyukai mereka kembali bersahabat. Malam harinya, Azimah yang belum tidur terbangun karena mendengar keran air menyala sendiri. Ia mematikan keran itu namun terus menyala kembali. Azimah memilih untuk segera tidur. Rita dan Sherry masih membicarakan keanehan yang terjadi selama ini. Rita merasa jika mereka harus berbicara dengan Pak Ronald atas masalah gaib yang terjadi di dalam apartemen. Sherry tak yakin jika bos mereka bisa menerima karena tak semua orang percaya perihal hantu. Pagi harinya ketika di kantor, Azimah masih terlihat matu. Gadis itu bercerita jika ia semalam melihat langsir yang memainkan selimut dan membuatnya tak bisa tidur. Ia bahkan tak bisa berteriak untuk meminta bantuan ketika kejadian itu terjadi. Malam harinya, Azimah yang hendak memasuki gedung kembali mendapatkan gangguan. Ia melihat ada seorang perempuan yang duduk sembari makan. Ketika dilihat, ternyata sosok itu tengah memakan bangkai dan membuat Azimah pingsan seketika. Ketika terbangun, Azimah sudah berada di dalam kamar. Rita dan Sherry menanyakan apa yang terjadi karena Azimah pingsan di depan apartemen. Azimah kebingungan mencari gadis pemakan bangkai itu. Ia mengaku melihat hantu yang membuatnya pingsan seketika. Malam itu, keanehan kembali terjadi dan membuat mereka bertiga tak bisa tidur. Pagi itu, Rita, Azimah, dan Sherry akhirnya mengadukan kejadian itu pada Pak Ronald. Bos perusahaan properti itu mengaku tak bisa percaya begitu saja dan akan melihatnya sendiri keadaan di dalam kamar tersebut. Ia masih mengaitkan jika apa yang terjadi adalah karena sebuah reaksi kimia yang ada di udara. Azimah menjelaskan jika mereka tak mau tinggal di sana lagi dan memilih untuk pergi. Ronald akhirnya memutuskan untuk melihat apa yang terjadi sendirian. Ia akan pergi ke apartemen saat itu juga. Begitu sampai di parkiran, Daniel sudah ada di sana dan memantau Ronald. Ia merasa jika Ronald hendak menemui kekasihnya, Azimah. Ronald masuk ke dalam unit itu dan melihat ada perempuan di sana. Tak hanya satu, perempuan itu ada di setiap kamar. Puncaknya adalah wanita yang lebih besar dari Ronald membunuh pria itu dan berteriak jika Ronald akan mati. Daniel yang penasaran mencoba untuk masuk ke dalam unit apartemen. Tak disangka ia justru menemukan Ronald terkapar bersimbah darah dan tak bernyawa. Malam itu apartemen sudah ada ambulan dan polisi. Jasad dari Ronald dievakuasi dan Daniel ditahan karena pria itu ada bersama dengan mayat Ronald. Rita, Azimah, dan Sherry datang ke apartemen. Pak Chong sudah berada di sana untuk mengurus semua yang ada. Sherry mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Chong menjelaskan jika Ronald mati dalam kamar mereka bertiga dan pria bernama Daniel ditahan karena ada di dalam TKP. Pak Chong pamit dan harus segera memberi kabar keluarga dari Ronald. 2 minggu setelahnya, Rita, Azimah, dan Sherry sudah pindah. Mereka merasa kasihan dengan Daniel yang masih ditahan di dalam penjara. Rita merasa jika apa yang terjadi pasti karena ulah si hantu. Sherry tak mengerti kenapa mereka tak mati meski tinggal di sana. Azimah berpikir jika hantu itu mungkin tak menyukai para lelaki. Rita kini merasa tak peduli dan yang terpenting hantu itu tidak mengganggu semenjak mereka pindah.
Azimah memberitahu jika ia dan Sherry mendapat gangguan seminggu terakhir. Rita terkejut mendengar hal itu karena dalam waktu dekat ia akan menerima gangguan selanjutnya. Sherry menenangkan temannya itu untuk tidak takut. Malam harinya, Azimah pamit untuk tidur terlebih dahulu. Tak berselang lama terdengar suara yang membuat Rita dan Sherry memutuskan untuk ikut pergi tidur. Sosok langswir muncul di kamar Azimah dan membuat gadis itu berpindah tempat dengan sendirinya. Satpam membangunkan Azimah yang tertidur di depan apartemen. Sherry mendapat telepon dari satpam yang mengabarkan jika Azimah ada di sana. Akhirnya Sherry dan Rita menjemput Azimah. Sherry masih penasaran dengan apa yang terjadi. Azimah sendiri tak mengerti, namun ia merasa jika dirinya mungkin hanya tidur berjalan. Rita meyakini jika itu tak mungkin terjadi hanya karena tidur berjalan. Sherry mengusulkan jika sudah saatnya mereka melakukan tindakan. Pagi harinya, Azimah memanggil Pak Su, orang yang ahli dalam ilmu pergaiban. Pak Su Daud memberitahu jika apa yang terjadi adalah sebuah hal yang biasa. Azimah semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Pak Su tak bisa memberitahu secara detail karena ia harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ia meminta izin agar bisa masuk ke dalam unit apartemen angker itu. Malam harinya saat Pak Su hendak masuk ke dalam unit, Gopal mengamati dan menelpon seseorang. Pak Su melakukan ritual pembersihan di dalam rumah itu. Tiba-tiba dua orang datang memakai topeng dan hendak menyerang. Untungnya Pak Su berhasil selamat bersama dengan langswir yang datang. Pagi harinya, Azimah mendapat teguran karena membiarkan orang lain masuk ke dalam unit apartemen. Pak Chong sangat tidak menyukai jika ada orang lain masuk ke dalam sana. Malam harinya, Pak Su meminta Azimah untuk memanggil teman-temannya. Mereka akan pergi ke apartemen saat itu juga. Sesampainya di sana, Azimah mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan. Pak Su bertanya apakah tanah dari apartemen itu milik dari perusahaan tempat Azimah dan yang lain bekerja. Rita langsung membenarkan hal tersebut. Pak Su menjelaskan jika apa yang ia ceritakan akan membuka kasus lama. Gangguan yang terjadi bukan karena kebetulan, melainkan akibat dari apa yang atasan mereka perbuat dahulu. Sherry sama sekali tak mengerti. Pak Su menceritakan jika semua itu bermula 10 tahun lalu. Pak Chong dan Gopal memaksa untuk merebut tanah warisan dari gadis Mei Mei. Apa? Kita paksa dia. Ia mengetahui semua cerita itu setelah siang tadi bertemu dengan Daniel yang kerasukan Mei Mei, dan sosok itu menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Sosok Mei Mei memberitahu jika Pak Chong dan Gopal merebut tanah dan menyiksanya hingga akhirnya Mei Mei kehilangan nyawa. Di saat yang bersamaan, Pak Chong datang. Gopal juga datang karena mendapat pesan dari Pak Chong untuk datang. Sementara Pak Chong sendiri kebingungan karena ia mendapat pesan dari Gopal yang memintanya untuk datang. Karena tak mengerti apa yang terjadi, Pak Chong mengajak untuk mendekati kerumunan itu. Rita penasaran kenapa mereka menjadi sasaran. Belum sempat Pak Su memberitahu apa yang terjadi, Pak Chong datang. Pria itu langsung menuduh jika apa yang terjadi adalah karena ulah mereka bertiga. Pak Su mengatakan jika ialah yang telah memanggil Gopal dan Chong datang. Ia yakin Gopal dan Pak Chong tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tanah itu. Ternyata Gopal dan Chong menyiksa Mei Mei dan memaksanya untuk menandatangani pengalihan tanah. Tak hanya itu, Mei Mei juga disiksa sampai mati. Chong mengelak dan mengatakan jika semua itu adalah fitnah. Gopal akhirnya mengakui jika ia membenarkan cerita tentang Mei Mei dibunuh oleh Chong. Gopal kala itu mengaku butuh uang dan terpaksa membantu Chong merebut tanah milik Mei Mei. Ia mengaku menyesal selama 10 tahun atas apa yang terjadi. Gopal berniat bersaksi di kepolisian atas pembunuhan yang dilakukan oleh Chong. Sosok Mei Mei muncul dan mengucapkan terima kasih. Mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Hari berikutnya, Sherry menengok Daniel yang sudah menjadi gila. Azimah mengantar Pak Su untuk pulang. Ia masih penasaran apa hubungannya Mei Mei dengan Ronald. Pak Su menjelaskan jika Ronald mempunyai peran yang sama dalam perebutan tanah itu. Ronald mengetahui bagaimana Chong mendapat tanah tersebut, namun Ronald memilih untuk tetap diam saja. Pak Su pun pamit pulang. Gopal bersaksi atas pembunuhan dari Mei Mei di kepolisian, meski ia akhirnya ikut menjadi tersangka. Kini kehidupan berjalan seperti semula. Chong menjadi gila dan masuk ke dalam penjara, dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketarik.